Gini deh, pernah kebayang nggak kalau cuma selembar kertas, beneran cuma satu dokumen riset, itu bisa bikin pasar saham global geger dan melenyapkan uang triliunan rupiah dalam sekejap? Ini bukan cerita fiksi loh, ini kisah nyata tentang sebuah paper dari Google yang namanya TurboQuant. Awalnya, paper ini dipuji-puji sebagai solusi ajaib di dunia AI, tapi cuma selang beberapa hari, paper yang sama justru dituduh melakukan, ya bisa dibilang, penipuan akademis yang super serius. Jadi siap-siap, karena pembahasan kita kali ini tuh penuh drama, intrik perusahaan raksasa, teknologi yang canggihnya minta ampun, dan tentunya uang dalam jumlah yang bikin kepala pusing. Ini bukan cuma cerita soal kode dan algoritma, ini tentang reputasi, etika, dan gimana sebuah narasi bisa menggerakkan dunia. Nah ini dia pertanyaan intinya. Gimana ceritanya satu paper riset bisa menghapus 90 miliar dolar dari pasar saham? Iya, beneran, 90 miliar dolar. Angkanya aja udah kedengeran mustahil kan? Itu setara dengan anggaran belanja satu negara loh, atau valuasi gabungan beberapa perusahaan teknologi raksasa. Kok bisa sih? Sebuah ide yang cuma tertulis di dokumen punya kekuatan sebesar itu? Jawabannya tuh nggak sesimpel yang kita kira. Ini bukan berita teknologi biasa. Ini tuh kayak nonton film thriller di dunia AI yang dampaknya langsung berasa di Wall Street di kantong para investor. Nah, untuk menjawabnya, kita harus bongkar semua lapisannya satu-satu. Mulai dari masalah teknis yang coba diselesaikan, klaim-klaimnya yang luar biasa, sampai ke tuduhan pedas yang bikin geger satu komunitas. Coba-coba, kita lihat lagi angkanya, pelan-pelan. 90 miliar dolar. Lenyap gitu aja hanya gara-gara satu postingan blog dari sebuah perusahaan. Ini tuh nunjukin bukan cuma seberapa besar kekuatan Google, tapi juga nunjukin betapa rapuh dan sensitifnya pasar sekarang ini sama narasi apapun yang keluar dari dunia AI. Di era demam emas AI ini, setiap klaim, setiap janji terobosan, itu bisa langsung diartikan sebagai ancaman buat industri lain atau sebaliknya, jadi peluang triliunan dolar. Investor itu nggak mau ketinggalan, tapi di saat yang sama mereka juga takut setengah mati. Nah, di tengah ketegangan inilah cerita TurboQuant dimulai. Sebuah cerita yang jadi pengingat betapa bahayanya kalau hype ketemu sama taruhan yang super besar. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya. Teknologi yang namanya TurboQuant ini. Awalnya, dia tuh muncul kayak pahlawan super di film-film. Sebuah solusi ajaib buat salah satu masalah paling besar, paling mendasar, dan paling mahal di dunia AI saat ini. Google mempromosikannya bukan cuma sebagai perbaikan biasa, tapi sebagai sebuah revolusi. Sebuah terobosan yang katanya bisa mengubah cara kita menjalankan model AI raksasa untuk selamanya. Tapi sebelum kita bahas keajaibannya, kita perlu paham dulu, emangnya masalah apa sih yang begitu besar sampai butuh pahlawan super kayak TurboQuant buat menyelesaikannya? Nah, ini dia biang kerok dari semua masalahnya. Namanya cafe cache. Coba deh bayangin, AI itu kayak teman ngobrol kita yang super pintar tapi pelupa banget. Setiap kali dia mau ngomong satu kata baru, dia harus baca ulang seluruh percakapan kita dari awal, cuma biar nyambung konteksnya. Repot banget kan? Nah, cafe cache ini fungsinya kayak kertas coret-coretan atau memori jangka pendeknya dia. Dia nyimpen ringkasan dari semua yang udah diomongin sebelumnya, jadi si AI nggak perlu mulai dari nol setiap saat. Konsepnya simpel kan kedengarannya, tapi masalahnya kertas coret-coretan ini bisa jadi setebal kamus bahkan lebih. Semakin panjang obrolan kita, semakin tebal dan berat kertasnya. Disitulah masalah terbesarnya muncul. Dan waktu saya bilang tebal banget, maksudnya ya segini. Lihat deh tabel ini. Ini bukan lagi kertas coretan, ini udah kayak perpustakaan pribadi. Semakin panjang obrolan atau dokumen yang diolah AI, semakin gila ukuran memori yang dibutuhin. Untuk model yang ukurannya tergolong kecil aja, sekelas 8 miliar parameter, kalau kita minta dia ngolah konteks sepanjang 128.000 token, itu kira-kira setara satu novel tebal. KV cache-nya bisa bengkak sampai 18,4 giga. Gila kan? Itu seringkali lebih besar dari ukuran model AI-nya itu sendiri. Coba bayangin, memorinya lebih boros buat mengingat daripada buat mikir. Apalagi buat model-model raksasa level perusahaan besar yang ngelayanin ribuan pengguna sekaligus, KV cache-nya bisa butuh lebih dari 500 giga. Ini boros, mahal, dan bikin lambat. Inilah tembok besar yang menghalangi AI buat punya memori super panjang dengan biaya yang masuk akal. Terus, di tengah masalah besar ini, muncullah TurboQuant dengan klaim-klaim yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Dia janji bisa memangkas kebutuhan memori KV cache sampai 6 kali lipat. Bayangin, ruang yang tadinya butuh 6 rak server, sekarang cukup 1. Nggak cuma itu, performanya diklaim bisa 8 kali lebih ngebut di GPU tercanggih sekalipun. Dan yang paling gila, yang bikin semua orang melongo, semua keajaiban itu bisa dilakuin tanpa ada penurunan akurasi yang terukur sama sekali. Nol, nggak ada kompromi.
Plus, nggak perlu training ulang model yang mahal dan lama, dan katanya bisa langsung klik dipakai di model AI manapun. Ini tuh kayak nemuin tombol ajaib yang bikin mobil Formula 1 kamu 8 kali lebih kencang, 6 kali lebih irit bensin, dan bisa dipasang gratis tanpa perlu ke bengkel. Wajar banget kan kalau seluruh dunia heboh? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Di tengah semua kemeriahan dan pujian, waktu para investor mulai panik dan pasar saham bergejolak, tiba-tiba muncul plot twist yang nggak disangka-sangka. Tepat saat hype TurboQuant lagi di puncak-puncaknya, seorang peneliti lain muncul ke publik. Dia nggak datang bawa ucapan selamat. Dia datang bawa surat terbuka setebal 10.000 kata yang isinya tuduhan-tuduhan super serius, sangat detail, dan didukung bukti teknis. Ini bukan kritik biasa. Ini adalah pembongkaran total yang mengancam kredibilitas Google dan seluruh tim peneliti di belakangnya. Pesta pun mendadak berhenti. Cuma butuh 2 hari. Beneran, cuma 2 hari setelah Google heboh mempromosikan TurboQuant di blog resminya, seorang peneliti bernama Gao Zhenyang dari Universitas bergengsi ETH Zurich langsung merilis surat terbukanya. Kecepatan reaksinya ini nunjukin betapa dalam masalahnya. Dan Gao ini bukan orang sembarangan. Dia adalah penulis utama dari algoritma pesaing yang namanya RabbitQ, sebuah metode yang menurut dia dihancurkan secara nggak adil sama klaim-klaim Google. Suratnya yang panjang dan super teknis itu langsung viral, dibaca jutaan kali sama praktisi AI, nyebar kayak api di Twitter, dan jadi topik diskusi panas di mana-mana. Dunia AI yang tadinya merayakan, sekarang jadi terbelah dua. Biar kita nggak pusing sama semua drama ini, coba deh kita runut kejadiannya. Jadi, semuanya itu dimulai di tahun 2024, waktu timnya Gao nerbitin algoritma mereka, RabbitQ. Setahun kemudian, di April 2025, paper TurboQuant pertama kali muncul di platform pracetak Archive. Jadi, sebenarnya ini bukan riset yang baru-baru banget. Terus di awal 2026, paper ini dapat stempel validasi penting, diterima di ICLR, salah satu konferensi AI paling bergengsi di dunia. Nah, titik ledakannya itu ada di 24 Maret 2026. Entah kenapa, Google memutuskan untuk mempromosikan ulang paper yang umurnya udah setahun ini di blog resmi mereka, dengan marketing yang bombastis banget. Inilah yang jadi pemicu kepanikan di pasar saham. Dan cuma 3 hari setelah itu, Gao Zhenyang meluncurkan serangan baliknya. Timingnya ini krusial banget, dan nunjukin kalau ini adalah konflik yang udah lama membara di balik layar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian investigasinya. Kita bakal bedah 3 dosa utama Google yang dituduhkan sama Gao Zhenyang dalam suratnya. Ini bukan cuma soal teknis yang rumit, ini soal etika penelitian, kejujuran akademik, dan gimana sebuah narasi keunggulan bisa diciptakan, atau mungkin direkayasa. Kita akan pecah satu persatu, tuduhan demi tuduhan, supaya kita bisa ngelihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Jadi, 3 tuduhan utama dari Gao ini bisa kita ringkas jadi 3 poin simpel. Pertama, metode yang tidak dikreditkan. Google dituduh minjem ide inti dari riset orang lain tanpa ngasih pengakuan yang semestinya. Kedua, klaim yang tidak berdasar. Google secara terang-terangan nyebut riset pesaingnya itu suboptimal dan kasar, padahal klaim itu diragukan kebenarannya. Dan yang ketiga, ini yang paling parah, perbandingan yang tidak adil. Google dituduh sengaja ngerancang sebuah eksperimen yang curang biar produk mereka kelihatan jauh lebih hebat dari kompetitornya. Yuk kita dalamin satu-satu. Kita mulai dari tuduhan pertama, nyolong ide. Inti tuduhannya itu ada di sebuah teknik matematika keren yang namanya random rotation. Coba bayangin data AI itu kayak gumpalan awan yang bentuknya acak-acakan. Nah, teknik ini pada dasarnya kayak memutar awan data itu secara acak tapi cerdas biar bentuknya jadi lebih seragam dan gampang diprediksi. Menurut Gao, baik TurboQuant maupun RabbitQ, dua-duanya pakai teknik kunci ini sebagai langkah paling fundamental. Gao ngeklaim bahwa timnya adalah yang pertama kali mempublikasikan penggunaan metode ini secara efektif buat masalah kompresi coffee cache, dan udah ngebuktiin keunggulannya. Tapi anehnya, paper Google seolah-olah nganggap remeh hubungan ini dan gak ngasih kredit yang layak di bagian utama paper mereka. Dan ini bukan cuma asumsi loh, Gao punya barang buktinya. Ini yang bikin tuduhannya jadi kuat banget. Dia ngelampirin bukti email dari Januari 2025, jauh sebelum paper TurboQuant dipromosikan besar-besaran. Di email itu, salah satu penulis utama TurboQuant secara proaktif ngehubungin tim RabbitQ. Bukan cuma buat nanya, tapi buat minta tolong ngedebug kode Python yang dia modifikasi langsung dari kode open source milik RabbitQ. Ini bukti telak. Tim Google nggak cuma tahu soal RabbitQ. Mereka udah ngoprek kodenya, mempelajarinya sampai ke detail teknis. Tapi anehnya, di paper final mereka, pengakuan terhadap kontribusi RabbitQ ini malah kayak disembunyiin, diremehin, dan dipindahin dari teks utama ke bagian lampiran yang jarang banget dibaca orang.
Nah, tuduhan kedua ini lebih dari sekedar lupa ngasih kredit. Ini udah masuk ke wilayah misrepresentasi aktif. Nggak cukup dengan nggak ngasih kredit, paper TurboQuant dengan sangat percaya diri ngelabelin teori di balik RabbitQ itu sebagai suboptimal, dan analisis matematisnya disebut crude alias kasar. Ini tuh penghinaan besar di dunia akademik. Padahal, Gao nunjukin bahwa riset lanjutan dari timnya udah ngebuktiin secara matematis kalau metode mereka itu mencapai batas optimal secara teori. Hasil ini bukan klaim sembarangan, udah dipublikasiin di konferensi ilmu komputer teoretis papan atas. Tim Gao bahkan ngaku udah ngejelasin ini ke tim Google lewat email. Tapi label suboptimal itu tetap dipertahanin di paper final, seolah-olah sengaja buat ngejatuhin kompetitor. Dan ini dia tuduhan ketiga, tuduhan pamungkas yang paling merusak dan paling gampang kita pahami. Gao nuduh tim Google udah merekayasa sebuah perlombaan yang curang waktu ngebandingin kecepatan. Ini tuh kayak ngajak orang lomba lari 100 meter. Tapi sebelum mulai, kaki lawan kita diikat, dia disuruh pakai sepatu boot yang berat, dan harus lari di jalur berlumpur. Sementara kita sendiri pakai sepatu lari tercanggih, dan lari di trek atletik profesional. Siapapun juga tahu siapa yang bakal menang kan? Tujuannya cuma satu, mastiin TurboQuant kelihatan berkali-kali lipat lebih unggul. Coba lihat aja perbandingan ini. Ini benar-benar absurd. Buat nguji kecepatan RabbitQ, tim Google nggak pakai kode C++ asli dari Gao yang cepat dan udah dioptimasi. Mereka malah pakai hasil terjemahan ke bahasa Python yang emang terkenal jauh lebih lambat buat komputasi berat. Parahnya lagi, kode lambat itu dijalanin di CPU single core, kayak pakai mesin tik di era komputer kuantum, dan fitur multithreadingnya pun sengaja dimatikan. Sementara itu, buat TurboQuant, mereka pakai kode C++ yang super cepat dan dioptimasi penuh, dijalanin di GPU NVIDIA A100, salah satu hardware AI paling kencang di dunia, dengan pemrosesan paralel masif. Ya jelas aja hasilnya bakal jomplang banget. Pembaca yang nggak teliti atau nggak paham teknis, bakal langsung nyimpulin, wow, RabbitQ lemot banget, tanpa sadar kalau balapannya emang udah diatur dari awal buat ngasilin kesimpulan itu. Oke, setelah kita bongkar semua drama akademis di baliknya, tuduhan demi tuduhan, sekarang kita balik lagi ke dampak dunia nyatanya, kepanikan pasar senilai 90 miliar dolar itu. Sekarang, dengan semua konteks ini kita bisa ngelihat jatuhnya nilai saham itu pakai kacamata yang benar-benar beda. Apa reaksi pasar itu wajar dan rasional? Atau jangan-jangan itu cuma kepanikan berlebihan yang dipicu sama marketing agresif dan riset yang pondasinya dipertanyakan? Grafik ini nunjukin dampak langsungnya ke dunia nyata. Perusahaan-perusahaan raksasa pembuat chip memori kayak Micron, SanDisk, dan SK Hynix ngalamin aksi jual besar-besaran. Saham Micron bahkan anjlok lebih dari 20% cuma dalam beberapa hari. Logika pasar waktu itu simpel banget dan brutal. Kalau ada software baru dari Google yang bisa ngurangin kebutuhan memori AI sampai 6 kali lipat, artinya di masa depan permintaan akan chip memori buatan mereka bakal anjlok drastis. Ini logika lurus yang gampang dipahami, dan itu udah cukup buat memicu kepanikan dan menghapus nilai pasar puluhan miliar dolar. Tapi ternyata nggak semua orang di pasar ikut panik. Beberapa analis yang lebih kalem dan mikir jangka panjang mulai angkat bicara. Salah satunya Andrew Rocha dari Wells Fargo. Dia bilang, logika pasar yang simpel tadi mungkin salah total. Menurutnya, sejarah teknologi itu ngajarin kita hal yang sebaliknya. Ketika sebuah teknologi jadi lebih efisien dan biayanya lebih murah, itu justru bisa memicu penggunaannya dalam skala yang jauh lebih besar. Bukannya ngurangin permintaan, efisiensi ini malah bisa ningkatin permintaan memori secara keseluruhan di masa depan. Nah, argumen analis tadi itu bukan sekedar opini loh. Ini didasarin sama sebuah prinsip ekonomi klasik yang udah terbukti berkali-kali. Namanya Jevons Paradox. Teorinya tuh gini, waktu kemajuan teknologi bikin penggunaan sebuah sumber daya jadi lebih efisien, total konsumsi sumber daya itu justru bisa meningkat bukan menurun. Contoh klasiknya itu mesin uap. Waktu mesin uap jadi lebih efisien, penggunaan batu bara bukannya turun, malah meroket karena mesin uap jadi lebih murah buat dioperasikan dan akhirnya dipakai di lebih banyak pabrik dan kereta api. Dalam kasus AI, TurboQuant bisa bikin biaya ngejalanin AI dengan konteks panjang jadi jauh lebih murah, yang akhirnya malah bikin lebih banyak perusahaan mau pakai AI dengan konteks yang lebih panjang lagi, dan ujung-ujungnya butuh lebih banyak memori secara total. Jadi ketakutan pasar bisa jadi 180 derajat salah. Jadi, apa nih kesimpulan akhir dari semua drama ini? Cerita TurboQuant ini bukan cuma soal satu paper, satu algoritma, atau satu perusahaan aja. Ini adalah sebuah studi kasus yang sempurna, cerminan dari era AI yang kita jalani sekarang. Sebuah era yang penuh dengan hype yang luar biasa, persaingan yang super ketat, dan taruhan yang begitu besar, baik secara finansial di pasar saham maupun secara reputasi di dunia akademik.
Penting buat kita catat dan bersikap adil nih. Teknologi di balik Turbo Quan itu sendiri sebenarnya nyata dan bagus. Ini bukan penipuan total. Banyak pihak independen dan komunitas open source yang udah verifikasi kalau kontribusi matematis di dalamnya itu cerdas dan emang berguna buat bikin AI lebih efisien. Mereka bahkan udah berhasil bikin implementasinya sendiri yang berfungsi dengan baik. Jadi, masalahnya bukan di teknologinya yang bohong. Algoritmanya memang bekerja dan ngasih manfaat. Masalah utamanya adalah bagaimana cerita keunggulannya dibangun dan dijual ke publik. Cerita itu dibangun di atas fondasi perbandingan yang sangat dipertanyakan, klaim-klaim yang berlebihan, dan yang paling fatal, penghilangan kredit yang sangat penting terhadap riset sebelumnya yang jadi inspirasinya. Nah, inilah yang mengubah sebuah pencapaian teknis yang keren menjadi sebuah kontroversi etis yang serius. Ini nunjukin ada jurang yang dalam antara inovasi murni di laboratorium dan gimana inovasi itu dipasarkan secara agresif oleh tim marketing perusahaan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang jauh lebih besar dan relevan buat kita semua. Di tengah demam emas AI kayak sekarang, di mana setiap perusahaan raksasa berlomba-lomba buat jadi yang terdepan dan ngeklaim terobosan berikutnya, gimana caranya kita, sebagai pengamat, investor, atau bahkan pengguna biasa, bisa bedain mana yang benar-benar inovasi sejati dan mana yang cuma promosi agresif yang dibungkus sama jargon-jargon canggih? Kasus Turbo Quant ini jadi pengingat yang sangat keras bahwa di balik setiap headline yang bombastis, kita harus selalu skeptis, bertanya lebih dalam, dan nyari kebenaran yang sesungguhnya. Karena terkadang, cerita yang paling menarik bukanlah tentang teknologinya itu sendiri, tapi tentang bagaimana cerita itu disampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة